Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Indri Sonaris. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Sundel Bolong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jam segini kok masih ada yang nangis sih? Siska melirik jam dinding. Sudah pukul 1.47 dini hari. Ia meletakkan bukunya dan melepas earphone. Tangisan lirih itu terdengar lagi. Suara perempuan dengan suara serak, parau, dan memilukan terdengar samar. Entah dari mana. Kadang terdengar dekat, kadang seperti berasal dari jauh. Siska berdiri pelan, menempelkan telinganya ke dinding kamar kos. Suaranya seperti tertahan, isakan pilu yang menyesakan. Seketika Siska menjauh. Wajahnya pucat pasi. Itu suara dari kamar sebelah, kamar yang ia tahu sudah kosong sejak Dara pindah 3 hari lalu. Kenapa ada suara? Dara udah pindah kan? Dengan hati-hati ia membuka pintu kamarnya. Hanya sedikit. Lorong itu temaram. Lampu hanya menerangi satu titik di tengah lorong panjang, menyisakan bayangan pekat di kanan kiri. Pintu kamar kosong itu tertutup rapat, tapi tangisan itu masih terdengar semakin jelas dan sangat memilukan. Jantung Siska berdetak kencang. Ia menatap pintu kamar itu lama, degupnya bersaing dengan senyap yang kian menusuk. Cetek. Lampu lorong tiba-tiba berkedip, lalu tiba-tiba padam. "Siapa di sana?" tanya Siska, suaranya nyaris bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas berat dan langkah kaki samar seperti langkahnya diseret. Siska mundur, hendak menutup pintu kembali. Namun saat itu sebuah bisikan terdengar sangat dekat, tepat di belakang punggungnya. "Siska." Nafas Siska tercekat. Ia segera membalikan badannya, tapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Ia yang ketakutan langsung menutup pintu dengan keras. Ia menguncinya dengan tangan gemetar, lalu melompat ke atas ranjang, menarik selimut sampai ke atas kepala. "Astaga, kenapa mendadak serem banget sih ini kos? Biasanya gak ada apa-apa," bisiknya dengan jantung yang berdebar sangat cepat. Dari balik kain ia mendengar suara ketukan pelan di pintu dan tiba-tiba tercium bau busuk seperti bangkai mulai menyusup ke dalam kamar. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu tidak kunjung hilang, terdengar pelan dan terus-menerus seperti irama yang sengaja dibuat untuk menyiksa mental. Siska menahan nafasnya. Dia berusaha memejamkan matanya dengan rapat, berharap bisa tidur. Tubuhnya menggigil di balik selimut, namun bau busuk yang menyengat itu semakin kuat, menusuk hidung seperti daging yang dibiarkan membusuk. Tok, 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 tok. Ketukan itu semakin keras dan tidak ada jeda, membuat Siska semakin ketakutan. Dia berteriak dengan peluh yang sudah bercucuran dari pelipisnya. "Pergi, pergi, jangan ganggu gua!" teriak Siska dari atas ranjangnya. Ia tidak berani bergerak ataupun mendekat ke pintu. Kemudian terdengar suara kuku menggaruk pintu. Cek, cek. "Siska." Kembali terdengar suara lirih dan mirip sekali dengan suara milik Dara yang pernah menjadi penghuni di kamar sebelah. "Pergi!" teriak Siska benar-benar ketakutan sampai rasanya ingin menangis. Tiba-tiba lampu kamar Siska mati. Siska menyingkap selimut sedikit, mencoba meraih ponselnya dan menyalakan flash ponsel. Betapa terkejutnya Siska saat melihat sosok yang berdiri di dekat pintu. Bukan di luar pintu, tapi di dalam. Sosok wanita berpakaian putih compang-camping dengan rambut panjang berantakan dan berdiri memunggunginya. Melihat sosok itu, jantung Siska berdebar sangat cepat. Dia sampai tidak bisa bergerak maupun berkedip saking syoknya. Tiba-tiba rambut gimbalnya itu bergerak membuka punggungnya sampai memperlihatkan area punggungnya yang terdapat lubang besar, menganga. Belatung menjalar keluar dari lubang yang penuh darah dan nanah itu. Tulang-tulang punggungnya mencuat.
Perlahan kepala wanita itu berputar tanpa membalikkan badan, memperlihatkan wajahnya, matanya kosong, hitam legam. Wajahnya pucat dan terlihat luka borok yang membusuk di kedua pipinya. Bibirnya yang pucat tiba-tiba menyeringai ke arah Siska. Siska. Siska menjerit histeris sampai kehilangan kesadarannya. Ternyata bukan hanya Siska yang mendapat gangguan. Dalam beberapa hari terakhir, penghuni kos lainnya pun kerap mengalami kejadian aneh. Suara tangisan di malam hari, bau busuk menyengat yang datang dan pergi, serta bayangan perempuan yang muncul sekilas lalu menghilang di lorong. Hari itu karena banyak yang mengeluh, Pak Surya, pemilik kos, akhirnya datang untuk menenangkan para penghuni. "Pak Surya, tolong benerin kamar pojok itu ya," kata Rio, penghuni kamar nomor 3, dengan nada jengkel bercampur takut. "Kemarin malam, gue lihat ada perempuan berdiri di depannya." Pak Surya mengernyit. "Perempuan? Siapa?" "Mana gue tahu. Mukanya nggak kelihatan, tapi rambutnya panjang banget, putih semua pakaiannya dan kotor, penuh noda. Gue kira awalnya itu Dara balik lagi ke sini, tapi pas gue lihat baik-baik, badannya kaku banget, Pak, kayak bukan manusia." Pak Surya tertawa kaku berusaha menepis suasana mencekam yang mulai terasa. "Ah, paling kamu ngelindur, banyak begadang ya." Namun Rahma yang berdiri tidak jauh dari mereka langsung menimpali dengan wajah pucat. "Siska juga kena teror, Pak. Katanya sosok wanita itu sangat menakutkan, rambutnya panjang, mukanya ada boroknya dan punggungnya bolong, penuh darah nanah dan belatung. Mirip banget sama sundel bolong. Bahkan sekarang Siska sakit, Pak. Badannya demam tinggi. Tadi pagi dia langsung pulang ke rumah orang tuanya." Mata Pak Surya sempat menegang. Ada sesuatu di sorot matanya, tapi ia cepat-cepat menenangkan ekspresi dan pasang wajah ramah. "Kalian itu terlalu banyak nonton film horor," ujarnya sambil tertawa kecil. "Gak ada tuh sundel bolong. Lagian dulu juga Dara tinggal di kamar itu, gak pernah ada cerita macam-macam." Rio menatap Pak Surya curiga. "Tapi Pak, sejak Dara pindah, baru mulai anehnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi." Pak Surya tidak menjawab. Ia mengalihkan pandangan ke arah ujung lorong, ke arah kamar kosong itu. Pintu kamarnya masih tertutup, tapi ada bekas goresan panjang di permukaan kayunya, seolah pernah dicakar dengan kuku tajam. Samar-samar tersium bau busuk yang mulai menyebar lagi. Bau busuk lagi? Bapak cium juga baunya kan?" tanya Rio menutup hidungnya. Surya berusaha tenang, walau wajahnya sudah menunjukkan ketegangan. "Sebaiknya kalian kembali ke kamar kalian. Masalah ini akan saya diskusikan dulu dengan Pak Ustadz," ucap Surya sambil mengusap keringat di pelipisnya. Rio dan Rahma saling berpandangan, sama-sama tahu bahwa Pak Surya sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi mereka tidak berani memaksa. Setelah semua kembali ke kamar masing-masing, Pak Surya berdiri seorang diri di lorong. Matanya menatap lama ke pintu kamar pojok itu. Pak Surya menghela nafas berat, jemarinya bergetar saat menyentuh gagang pintu kamar kosong itu. Tidak ia buka, hanya menempelkan telapak tangan. Tok, tok, tok. Pak Surya terlonjak kaget saat mendengar suara ketukan dari dalam kamar kosong itu. Spontan dia melepaskan pegangan tangannya di kenop pintu dan berjalan mundur menjauh dari pintu itu dengan wajah yang sangat pucat. Tiba-tiba terdengar suara isakan tangis dari dalam kamar. Nafas Pak Surya tercekat. Keringat dingin sudah memenuhi pelipisnya. Dia pun bergegas pergi dari sana dengan panik dan wajahnya pucat. Malamnya Rahma tidak bisa tidur. Rasa takut masih menyelimutinya. Ia memutuskan menulis di buku jurnalnya, mencoba menenangkan diri. Tapi baru beberapa kalimat ditulis, terdengar langkah kaki dari lorong. Suara langkah diseret terdengar sangat jelas. Rahma menghentikan aktivitasnya dan menajamkan pendengarannya dengan jantung yang berdegup kencang. Karena rasa penasaran, ia bangkit dari duduknya dan berjalan perlahan mendekati pintu. Ia coba mengintip dari lubang pintu. Kosong, tidak ada apapun di luar sana. Tapi bau busuk itu datang lagi. Kali ini jauh lebih menyengat sampai membuatnya mual. Terdengar suara kuku yang menggores pintu. "Siapa di luar?" bisik Rahma, hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Sampai terdengar suara lirih di belakangnya. "Rahma!" Rahma langsung mundur hingga tubuhnya terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar penuh ketakutan.
Tanpa pikir panjang, dia langsung bangkit dan naik ke atas ranjangnya, menarik selimut, menutup telinga. Tapi bisikan itu makin lama makin jelas. Tangisan lirih perempuan mulai terdengar, kali ini dari balik lemari kamarnya. Rahma menggigil di bawah selimut. Matanya terpejam, tapi telinganya masih menangkap suara-suara itu. Tangisan lirih penuh pilu. Salah satu pintu lemari bergeser sedikit sendiri, menimbulkan bunyi gesekan kayu yang menggores telinga. Rahma memberanikan diri membuka sedikit selimut. Matanya menyapu ruangan yang remang. Lampu kamar kini berkedip pelan, seperti akan mati total. Suara tangisan itu semakin jelas. Dan kini, terdengar suara nafas berat dan parau, seolah seseorang berdiri di dekatnya, mencoba menahan isakan dengan kesakitan. Rahma tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku, tapi matanya menangkap sesuatu. Di bagian bawah lemari ada sepasang kaki pucat, kotor, dan berdarah. Jemari kakinya panjang dan kaku, tapi ada darah menetes perlahan ke lantai keramik putih, membentuk genangan kecil. Rahma menahan nafasnya sambil membaca ayat kursi sebisanya. "Tolong, pergi, jangan ganggu. Aku gak pernah ganggu siapapun, tolong pergi." Gumamnya dengan terus membacakan ayat kursi dengan mata terpejam. Saat dia membuka matanya lagi, sosok itu sudah hilang dan Rahma bisa bernafas lega. Setelah kejadian Rahma, suasana kos semakin mencekam. Beberapa penghuni memilih pindah, sisanya hidup dalam ketakutan. Pak Surya mencoba menenangkan semuanya, tapi dalam hati ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu di kamar tidur, Pak Surya berbaring bersama istrinya, Bu Rini. Suasana tenang. Lampu tidur redup menyala di sisi ranjang. Istrinya menyender manja, mencoba mencairkan ketegangan yang menyelimuti rumah beberapa hari terakhir. "Jangan terlalu dipikirkan terus, Mas. Kasihan anak-anak kos. Mereka jadi ikut stres," ujar Bu Rini lembut sambil mengusap dada suaminya. Pak Surya hanya mengangguk. "Iya, Ma. Mungkin aku akan mencari orang pintar untuk mengusir makhluk yang mengganggu di kos," ujar Pak Surya. "Sudahlah, Mas. Jangan dibahas lagi. Kita pikirkan hal lain saja." Ia mencoba mencium suaminya, membelai pipinya, menciptakan suasana yang lebih hangat. Tapi tepat saat mereka mulai berdekatan, Pak Surya melihat sosok yang duduk di sisi ranjang di belakang istrinya. Spontan Pak Surya mendorong tubuh Rini, membuat istrinya terkejut. "Ada apa, Mas?" "Tidak, aku sepertinya salah lihat, Ma. Kita mulai lagi," ujarnya dengan jantung berdegup kencang. Dia kembali mendekati istrinya, tetapi lagi-lagi Surya melihat sosok wanita berpakaian putih compang-camping duduk di sisi ranjang, sedang menatapnya dengan sorot mata tajam penuh amarah. Darah. Batin Surya terkejut bukan main melihat wajah sosok pucat itu. "Mas," Rini kembali heran karena Surya malah turun dari ranjang. "Kenapa?" "Aku ingin ke kamar mandi, kamu tidurlah," ucap Surya langsung pergi ke kamar mandi dengan jantung berdegup kencang. Pak Surya masuk ke kamar mandi, menyalakan keran lunas tafel dan membasuh wajahnya. Air dingin tidak cukup untuk meredakan degup jantungnya yang menggila. Wajah pucat perempuan itu mirip sekali dengan darah. Wajah hancur itu, mata kosong yang menatapnya penuh amarah, tidak mungkin salah lihat. Ia menatap wajahnya di cermin, tapi tiba-tiba bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Wajahnya menunduk, tapi bayangan di cermin itu tetap menatapnya tajam. Mendadak wajah di cermin itu menyeringai. Surya terkejut bukan main. Itu wajahnya, tetapi bukan dirinya. Dan tiba-tiba wajah di cermin itu berubah menjadi wajah yang sangat dikenali Surya. "Pak Surya," panggil sosok wanita di cermin itu, membuat Surya terus bergerak mundur dengan panik. "Pergi darah, kamu sudah mati," ucap Surya penuh ketakutan. Kini yang muncul di cermin bukan hanya wajahnya, tetapi sosok berpakaian putih membawa janin yang berlumuran darah di tangannya. Darah itu menetes ke bawah dan sosok itu membalikkan tubuhnya, memperlihatkan punggungnya yang bolong penuh darah, serpihan daging dan tulang belulang yang penuh belatung. Darah dan belatung itu jatuh perlahan ke bawah. Pak Surya menjadi tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meraih gagang pintu kamar mandi, tapi tangannya terpeleset oleh cairan merah yang tidak lain adalah darah. "Kamu pikir kamu bisa lari dari dosamu, Pak Surya?" Suara itu menggema di dalam kepalanya, terdengar tajam dan penuh amarah.
Sosok dalam cermin perlahan merangkak keluar dari permukaan kaca. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi wajah, tubuhnya berlumuran darah di tangannya. Ia menggenggam janin yang membusuk. Darah menetes, tetes demi tetes, mencemari lantai kamar mandi. Pak Surya mematung. Ketika rambut sosok itu tersibak oleh angin yang entah dari mana datangnya, ia melihat wajah yang tidak asing. Wajah yang dulu cantik kini terlihat rusak. Ada 2 borok di wajahnya yang berdarah dan mengeluarkan nanah. Sorot matanya tajam penuh kemarahan. Darah. Sosok itu menyeringai. Senyum yang dulu lembut kini menjelma jadi ekspresi mengerikan penuh kebencian. Pak Surya tersentak mundur. Tubuhnya membentur dinding kamar mandi. Tidak, aku tidak bermaksud. Itu kecelakaan. Aku cuma panik. Teriaknya, suara serak dan gemetar. Tolong pergi. Jangan ganggu aku, Dara. Dara mendekat lalu membalik tubuhnya perlahan. Di punggungnya ada lubang besar, menganga, penuh darah, belatung, dan serpihan tulang. Dari lubang itu terdengar suara tangisan bayi. Kepala Dara memutar melihat ke arah Pak Surya, sorot matanya melotot tajam. Darah mengalir membasahi pipinya. Pak Surya menggeleng cepat. Berhenti, pergi kau. Dara semakin dekat, wajahnya nyaris menempel di wajah Pak Surya yang menjerit. Cermin di belakang mereka retak sendiri. Darah menetes dari langit-langit mengenai tubuh Surya. Pintu kamar mandi dibuka paksa. Bu Rini berdiri di ambang pintu dengan wajah panik. Mas, kamu kenapa? Surya membuka matanya dan melihat ke arah istrinya yang menatapnya penuh kekhawatiran. Dia mulai melihat sekeliling. Tidak ada apapun di sana. Cermin masih utuh dan darah yang tadi mengenang pun sudah tidak ada. Hanya ada dirinya yang terduduk di lantai. Tubuhnya basah kuyup oleh air, nafasnya tersegal. Kamu kenapa, Mas? Tanya Rini khawatir mendekati Surya. Surya tidak bisa berkata apa-apa, lidahnya mendadak keluh. Sudahlah, ayo bangun dan ganti bajumu, kamu bisa masuk angin. Ucapnya memberikan handuk pada Surya. Mas, kamu kenapa? Sakit? Tanya Bu Rini melihat wajah Surya yang pucat dan ada lingkar hitam di bawah matanya. Dia tidak tidur semalaman. Aku baik-baik saja. Kamu mau kemana? Tanya Surya pada istrinya. Oh, aku mau ke supermarket. Ada beberapa barang yang harus aku beli. Biar aku aja yang pergi, ucap Surya tiba-tiba. Rini menoleh heran. Kamu kan masih sakit, Mas. Tidur saja, istirahat. Mata kamu serem banget itu, hitam banget. Aku butuh udara segar, Ma, ucap Surya sambil mengambil kunci motor. Biar aku saja yang belanja. Ya udah, jawab Rini akhirnya menyerah. Supermarket siang itu tidak terlalu ramai, tapi justru itu yang membuat suasananya terasa aneh bagi Surya. Lampu-lampu di langit-langit terasa lebih terang dari biasanya, menyilaukan matanya. Ia mendorong troli perlahan, berusaha mengabaikan pandangan orang-orang. Tapi setiap kali dia berpapasan dengan orang, wajah mereka berubah menjadi wajah Dara. Wanita tua di bagian sayur menatapnya sambil tersenyum, lalu senyuman itu berubah menjadi senyuman rusak milik Dara dalam sosok sundel bolong. Anak kecil yang tertawa di lorong mainan, wajahnya tiba-tiba berubah putih pucat dengan mata kosong dan darah mengalir dari mulutnya. Surya menggenggam pegangan troli erat-erat, tangannya gemetar. Dia memalingkan wajahnya, berusaha menghindari orang-orang. Dia tidak mungkin membuat kehebohan di sini. Ia menoleh ke kiri. Seorang kasir wanita memandangi layar monitor. Tapi saat Surya menoleh ke arah wanita itu, wajahnya telah menjadi wajah Dara, dengan darah menetes dari lubang matanya. Pak Surya. Suara itu lagi, suara milik Dara. Suara itu tidak terdengar oleh siapapun selain dirinya. Pak Surya. Ia menjatuhkan satu kaleng susu dari troli. Brak. Seorang ibu muda menghampirinya. Pak, nggak apa-apa. Wajahnya juga berubah jadi darah. Surya menjerit pelan dan berjalan mundur, mendorong troli sembarangan dan meninggalkan supermarket, membuat semua orang melihat ke arahnya dengan kebingungan. Tapi semua orang yang dilihat Surya semuanya berwajah darah dan menakutkan. Sesampainya di parkiran, Surya berdiri di samping motornya sambil mengatur nafasnya yang tersegal. Keringat dingin membasahi keningnya meski matahari siang cukup terik. Ia menatap kaca spion motor dan lagi-lagi sosok Dara muncul di sana. Surya segera menutup kaca spion dengan tangannya lalu menyalakan motor dan tancap gas. Dia harus segera pergi.
Sesampainya di rumah, Bu Rini menyambutnya di teras dan bingung karena Surya datang dengan tangan kosong. "Loh Mas, kamu belanjanya cepat banget, mana barang-barangnya?" Surya turun dari motor dengan tangan gemetar, wajahnya tampak semakin pucat. "Maaf, aku lupa. Aku nggak enak badan, kamu beli sendiri saja." Bu Rini menatap suaminya dengan khawatir, belum pernah melihat Surya seperti ini sebelumnya. "Ada apa sih Mas? Tingkah kamu aneh banget akhir-akhir ini," ucap Rini mengejar langkah Surya yang langsung masuk ke dalam rumah tanpa menoleh. Surya hanya mengangkat tangan pelan tanpa menjawab. Tubuhnya gemetar dan langkahnya terasa berat seolah ada sesuatu yang menekannya. "Mas," panggil Rini lagi, tapi suaminya sudah menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Bek, terdengar bunyi pintu ditutup dengan kasar. Rini berdiri terpaku di depan pintu kamar, wajahnya bingung dan cemas. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya lagi sambil menggedor pintu. "Mas, buka pintunya, jangan bikin aku khawatir." Di dalam kamar, Surya duduk di sudut ruangan, matanya menatap kosong ke arah dinding. Nafasnya berat, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Dalam kegelisahannya, Surya termenung dan mengingat kembali kejadian seminggu yang lalu yang terjadi di kamar kos yang Dara tempati. Tepat pukul 11 malam, Surya mendatangi Dara di kamar kosnya. Wanita itu sedang menangis pilu di sisi ranjangnya. "Kamu ini kenapa sih? Kan aku sudah bilang, jangan hubungi aku saat malam hari. Nanti istriku curiga," tegur Surya penuh kekesalan. "Pak, aku perlu bicara sama Bapak sekarang juga. Aku tidak bisa menundanya lagi sampai besok." "Ada apa sih?" "Pak, aku hamil. Bidan bilang usianya sudah 4 bulan. Aku harus apa? Bapak harus tanggung jawab, ini anak Bapak. Aku gak mau hamil tanpa ada suami." Surya memejamkan mata, mengembuskan nafas panjang, kemudian menggeleng pelan. "Gak, Dara, kamu pasti salah. Jangan fitnah aku kayak begitu." "Fitnah? Bapak pikir aku bohong? Aku simpan semua pesan dari Bapak. Aku bisa kasih bukti kalau Bapak yang udah hamilin aku tentang hubungan kita selama setengah tahun ini." "Aku sudah bilang, aku tidak ingin kamu hamil. Sekarang gugurkan," perintah Surya dengan nada tegas. "Apa? Tidak, aku tidak mau menggugurkannya," tolak Dara dengan tegas. "Kalau Bapak tidak mau tanggung jawab, aku akan temui Bu Rini dan mengatakan semuanya hubungan di antara kita berdua." Telapak tangan Surya menampar rahang Dara dengan keras. "Jangan coba-coba, Dara. Kamu sudah gila." "Iya, aku sudah gila. Aku tidak mau dicampakkan seperti ini." Tiba-tiba Surya membekap mulut Dara dengan tangannya. "Jangan teriak. Gila kamu ya? Kamu mau hancurin hidupku?" Dara meronta panik berusaha menjerit, tapi cengkraman Surya makin kuat. Tubuh wanita itu bergetar hebat dalam pelukan paksa. Dengan dorongan panik, Surya mencekik Dara dengan kedua tangannya. Dara berusaha melepaskannya, menendang-nendang, tangan mencakar ke udara, tapi kekuatan lelaki itu jauh lebih besar. "Jangan Pak Surya." Suara Dara melemah, nafasnya terhenti satu-satu. Brak! Surya membenturkan kepala Dara ke daun pintu dengan keras sebanyak 2 kali. Darah mulai mengalir dari pelipis Dara. Pandangannya mulai kabur dan tubuhnya terkulai. Surya terdiam, nafasnya memburu. Ia memandangi tubuh Dara yang tergeletak di lantai. Dengan genangan darah mengalir perlahan di bawah kepalanya. Tangannya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca, tapi semua sudah terlambat. "Kenapa kamu maksa, Dara? Kenapa?" Gumamnya menatap kedua tangannya gugup. Ia berdiri menatap mayat Dara yang masih mengenakan daster merah muda lusuh. Perutnya terlihat sudah membuncit kecil. "Maafin aku, Dara, tapi kamu gak ngerti posisi aku. Aku gak bisa biarin kamu ngomong ke Rini." Dengan tangan gemetar dan penuh darah, Surya menyeret tubuh Dara dan memasukkannya ke dalam koper milik Dara. Dia juga memasukkan semua barang-barang Dara ke dalam tas lain dan kantong kresek. Kemudian dia membersihkan bekas darah yang ada di lantai dan menghapus jejak pembunuhan di sana. Setelah itu Surya membawa koper dan barang-barang Dara tepat dini hari saat tidak ada siapapun. Syukurnya saat itu Siska yang tinggal di kamar sebelah sedang tidak ada. Surya mengubur koper berisi jasad Dara dan semua barang-barangnya di kebun kosong tidak jauh dari kos. "Minum dulu tehnya," ucap Rini lembut, menyerahkan segelas teh hangat kepada suaminya yang duduk lesu di atas ranjang. "Makasih, Ma." Surya meneguknya sedikit, lalu diam
Matanya menatap kosong ke arah jendela yang sudah tertutup tirai. "Kamu beneran gak apa-apa?" tanya Rini sambil menyentuh tangan suaminya. "Iya, aku baik-baik saja, Ma." Tapi suaranya tidak lagi terdengar tenang. Ada getaran aneh dalam setiap katanya. Rini memandangnya dengan ragu. Ia lalu duduk lebih dekat. Tangannya menyentuh lengan Surya, lalu turun menyentuh dada pria itu. "Sudah lama loh kita tidak melakukannya. Biasanya kamu yang selalu minta tiap hari," ucapnya dengan senyum menggoda. Surya tertegun antara kaget dan kebingungan, tapi tubuhnya juga letih dan membutuhkannya. Ia tidak punya tenaga untuk menolak. "Iya, Ma." Mereka pun mulai saling mendekat. Tapi di tengah kegiatan, wajah Rini perlahan berubah jadi wajah Dara. Surya menegang, nafasnya tercekat. Wajah yang semula ia kenal sebagai istrinya kini telah berubah menjadi wajah Dara yang pucat, penuh lebam dan luka di pelipisnya. Rambut panjangnya kusut dan basah, matanya merah menatap lurus padanya. Dara terus tersenyum, senyum yang dingin dan menghantui. "Teruskan, Pak Surya," bisik Dara dengan suara pelan bergema dalam kepala Surya. Tubuh Surya langsung membeku, nafasnya memburu. Ia menatap wanita di bawahnya yang kini tertawa kecil, tawa yang menggema, nyaring dan sangat asing. "Enggak." Ia langsung mundur, menjatuhkan dirinya dari ranjang dan berguling ke lantai. Mas, kamu kenapa?" Suara Rini kembali normal dan merasa kebingungan dan cemas melihat tingkah Surya. Tapi Surya langsung memungut pakaiannya dan berlari ke kamar mandi. Meninggalkan Rini yang termangu kebingungan, ada rasa sakit di hatinya. Dia merasa suaminya terus menghindar dan menolaknya berkali-kali, entah karena alasan apa. Rini terduduk di tepi ranjang, matanya tidak berkedip menatap pintu kamar mandi yang kini tertutup rapat. Suara gemericik air terdengar dari dalam, tapi tidak menyamarkan perasaan sakit dan bingung yang kini menusuk di dadanya. Ia meremas ujung baju tidurnya, hatinya berkecamuk. Ada apa sebenarnya dengan Mas Surya? Kenapa dia seperti ketakutan? Di dalam kamar mandi, Surya berdiri di bawah pancuran air dingin yang mengalir deras membasahi tubuhnya. Giginya bergemeletuk, tapi bukan karena dingin, melainkan rasa takut yang menempel di kulitnya seperti lumpur busuk. Tiba-tiba saja dia merasakan tubuhnya disentuh oleh sesuatu yang sangat dingin. Surya membeku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, seolah seluruh ototnya lumpuh oleh rasa takut yang menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Ia menatap cermin yang mulai dipenuhi uap, dan di sana jelas sekali refleksi tubuhnya yang sedang dipeluk dari belakang oleh sosok wanita. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah, kulitnya pucat, baju putihnya basah menempel di tubuh. Bolong besar menganga di punggungnya. Wajahnya mengintip dari balik rambut panjang, menatap Surya di cermin. Sambil tersenyum miring, bibirnya sobek. Darah merembes dari mata dan hidung, dan wajah itu adalah wajah Dara. "Pak Surya," bisik Dara di telinganya, suaranya lirih seperti angin mati. Surya berteriak sekeras-kerasnya. Ia memukul kaca cermin dengan kedua tangannya hingga pecah berantakan. Darah langsung menyembur dari jari-jarinya. Tubuhnya terjatuh ke lantai kamar mandi. Ia menggigil, terduduk dalam posisi meringkuk. Tangannya melindungi kepalanya. Pergi, teriak Surya. Balik pintu, Rini terkejut saat mendengar suara kaca pecah dan jeritan. Ia langsung menggedor pintu panik. Mas Surya, kamu kenapa, Mas? Buka pintunya, Mas." Namun tidak ada jawaban. Rini mencari-cari kunci cadangan, lalu dengan gemetar membuka pintu kamar mandi. Dan saat pintu terbuka, ia menemukan Surya terduduk di sudut kamar mandi. Tubuhnya menggigil, darah menetes dari telapak tangan dan sikunya. "Ya Tuhan, Mas, kamu kenapa?" Rini segera memeluk suaminya, berusaha menenangkan dan menghapus darah dengan handuk kecil, tapi Surya hanya bisa bergumam lirih. "Dia datang, Ma." Rio baru saja tiba di rumah kos tepat pukul 11 malam setelah shift siang yang melelahkan. Tubuhnya lengket oleh keringat dan ranselnya terasa berat di punggung. Ia menaiki tangga menuju lantai 2 dengan langkah malas. Lorong sepi karena banyak penghuni kos yang memutuskan pindah setelah insiden teror setiap malam. Lampu kuning temaram di langit-langit berkedip-kedip seperti hendak padam. Sesaat setelah membuka pintu kamarnya, sesuatu membuatnya menoleh ke belakang. Di ujung lorong berdiri seorang wanita, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah.
Gaun putihnya kusut dan menguning seperti pakaian yang tidak pernah dicuci. Ia berdiri dengan punggung menghadap Rio. Rio mematung, merasa ngeri, tapi masih mencoba logis. "Mbak," gumamnya pelan nyaris tidak terdengar. Wanita itu tidak bergerak, tidak bereaksi, dan tidak bersuara. Perasaan Rio mulai tidak enak. Ia buru-buru masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu rapat. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki yang perlahan bergerak mendekat. Langkahnya lambat, terhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Rio mundur. Ia tidak berani menjawab atau membuka, ketukan itu pun berhenti. Ia menunggu beberapa saat lalu perlahan menarik nafas dan mencoba tenang. Tapi saat ia berbalik, lampu kamarnya tiba-tiba padam. Ruangan itu gelap, hanya cahaya bulan dari jendela yang menyelinap samar. Dalam gelap itu Rio merasa ada sesuatu yang berdiri di pojok kamar, diam dan tidak bergerak. Rio memincingkan mata, kemudian menyalakan flash ponselnya. Samar-samar terlihat rambut panjang tergerai dan punggung berlubang besar menganga, seperti luka busuk dan belatung menggeliat. Sundel bolong. Rio menjerit tertahan. Ia meraih saklar lampu menekannya berkali-kali, tapi tetap gelap. Ketika ia menoleh kembali dan mengarahkan flash ke pojok kamar, sosok itu sudah tidak ada. Tapi saat Rio berpaling ke cermin lemari, sundel bolong itu berdiri tepat di belakangnya dengan kepala yang berputar ke belakang. Wajahnya kini terlihat pucat, rusak, mata menatap kosong dan senyum mengerikan terukir di wajah yang penuh luka. Rio terjungkal ke belakang, menggulingkan meja kecil dan nyaris menabrak dinding. Namun saat ia membuka mata lagi, tidak ada apapun di kamarnya. Sosok itu tidak ada di sana. Tapi hawa kamar itu terasa pengap dan bau bangkai. Dan dari bawah pintu mengalir perlahan genangan darah merah pekat. Rio membeku. Tubuhnya gemetar hebat saat melihat genangan darah perlahan merembes masuk dari bawah pintu. Warna merah pekat, kental dan mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung. Ia merangkak menjauh dari pintu. Punggungnya menempel di dinding, matanya liar menatap sekeliling. Ruangan tampak kosong, tapi kengerian yang merayap di kulitnya. Tiba-tiba, krak. Suara engsel pintu berderit, pelan, pintu kamarnya terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang. Tapi pintu itu kini menganga lebar tanpa ada apapun dan siapapun di luar pintu. Gelapnya lorong terlihat, tapi tidak ada satupun cahaya dari lampu manapun. Rio memincingkan mata, bayangan itu kembali muncul. Rio kembali mengarahkan flash ponsel ke arah pintu. Sosok wanita berambut panjang itu kini berdiri di ambang pintu kamarnya. Sedang menatap Rio dalam diam, sorot matanya yang tajam terlihat sendu. Entah kenapa, kedatangannya seperti bukan untuk menakuti Rio. Walau Rio sangat takut melihat sosok itu. Mukanya sangat pucat, matanya hitam dan di wajahnya penuh borok yang mengeluarkan darah dan belatung. Namun saat Rio amati dengan seksama, wajah itu tampak tidak asing baginya. Kedua mata Rio membelalak lebar saat mengenalinya. Darah? Gumamnya lirih, nafasnya memburu, dadanya naik turun. Ia ingat betul perempuan itu, penghuni kos yang ramah tapi tertutup dan jarang keluar dari kamarnya. Seminggu lalu Dara pergi dan menurut Pak Surya, dia memutuskan pindah kos. Tapi kini dia berdiri di hadapannya dalam wujud yang bukan lagi manusia. Sundel bolong itu melangkah masuk, tubuhnya membungkuk, lubang besar menganga di punggungnya gelap, hitam, penuh belatung. Rio ingin berteriak tapi suaranya tertelan rasa takut. Cahaya ponsel padam, situasi menjadi gelap total. Pergi, tolong pergi, jangan menggangguku. Teriak Rio sangat gelisah sekaligus takut. Di tengah ketakutan dan kegelisahan itu, lampu kamar tiba-tiba menyala dan betapa terkejutnya Rio saat wajah menakutkan itu berada tepat di depan matanya. Jerit Rio sampai kehilangan kesadarannya. Rio dan Rahma berdiri di depan rumah Pak Surya. Matahari belum tinggi, tapi keduanya tampak gelisah dan kurang tidur. Rio terus menatap sekitar, seolah khawatir sosok itu akan muncul kapan saja. Rahma pun tidak kalah cemas. Semalam ia mendengar suara-suara aneh di kamar mandi kos, tapi tidak berani keluar kamar. Pintu rumah terbuka, Rini muncul dengan wajah yang tampak lelah, matanya sembab, seperti baru menangis. Maaf ya, Pak Surya lagi sakit, ucap Rini pelan. Sudah beberapa hari ini dia nggak keluar kamar dan mengurung dirinya, saya sendiri juga bingung. Jelas Rini saat Rahma dan Rio mencari Pak Surya. Rahma dan Rio saling pandang.
Sakit apa, Bu? Tanya Rahma hati-hati. Nggak tahu. Tiba-tiba saja dia pucat, gemeteran, terus bilang dia tidak mau diganggu. Makan pun saya titip di depan pintu kamar. Rio menelan ludah, ia akhirnya bicara apa tujuan kedatangannya. Bu, saya harus cerita sesuatu tentang kos itu. Suaranya serius. Saya nggak tahu ibu percaya atau enggak, tapi semalam saya diteror lagi. Rini menatapnya bingung. Diteror? Iya, Bu, oleh sosok sundel bolong, dan wajahnya itu mirip dengan wajah Dara, salah satu penghuni kos yang sudah pindah beberapa minggu lalu. Saya sudah dengar dari bapak kabar ini beberapa hari lalu. Saya pikir teror itu sudah berhenti. Entah kenapa mendadak ada teror hantu seperti ini, padahal sebelumnya baik-baik saja. Ujar Rini menelan ludah. Ia merasa cemas. Apa tidak sebaiknya panggil ustadz atau paranormal, siapapun yang bisa bantu untuk usir sosok itu? Soalnya kalau terus begini, kami gak betah. Kos itu seperti bukan tempat tinggal manusia lagi, usul Rio. Rini terdiam cukup lama. Lalu pelan-pelan ia mengangguk. Baiklah, saya juga takut dan khawatir. Semenjak suami saya bertingkah aneh, saya mulai mencium bau aneh di rumah, seperti bau amis darah haid dan bau bangkai. Mungkin kos sama rumah ini diganggu. Rio menganggukkan kepalanya. Saya kenal seseorang ustadz yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari sini. Ya sudah, tolong dibantu ya Rio. Jujur saja saya bingung dan tidak bisa meninggalkan bapak sendirian. Mana anak-anak kami ada di perantauan semua. Ucap Rini menghela nafas. Iya Bu, masalah ini akan saya urus. Cepat ya sebelum semuanya terlambat, kata Rahma. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah Pak Surya. Dari dalamnya turun seorang pria parubaya berpeci putih dengan sorot mata tenang namun tajam. Rio langsung menyambutnya. Ini Ustadz Mahfud, kata Rio memperkenalkan. Beliau yang saya ceritakan tadi, Bu. Rini mengangguk dan menyambut sang Ustadz dengan tangan gemetar. Terima kasih sudah datang Pak Ustadz. Kami benar-benar butuh bantuan. Ustadz Mahfud hanya mengangguk tenang. Insya Allah, selama niat kita baik, kita tidak perlu takut. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Begitu melangkahkan kaki ke ruang tengah, Ustadz Mahfud langsung berhenti. Matanya menyipit mengamati langit-langit dan sudut-sudut ruangan. Tempat ini sudah tidak bersih, gumamnya lirih. Bau anyir darah langsung tercium samar-samar. Ustadz Mahfud melangkah pelan lalu berhenti di depan pintu kamar Pak Surya. Ia mendekatkan wajahnya ke pintu dan menempelkan telapak tangannya. Dari dalam terdengar suara nafas berat dan langkah pelan mondar-mandir. Pak Surya. Tidak ada jawaban. Lalu tiba-tiba ketukan keras terdengar dari dalam kamar. Tapi anehnya, bunyi itu seperti berasal dari dinding, bukan dari pintu. Duk, duk, duk. Rio dan Rahma saling pandang ketakutan. Buka pintunya, perintah Ustadz Mahfud tenang. Rini dengan ragu memutar gagang pintu dan terkunci. Ia mengambil kunci dari meja dan membuka pintu perlahan. Kamar itu gelap. Tirai tertutup rapat, bau amis menusuk hidung. Pak Surya terlihat duduk di pojok ruangan, membelakangi mereka. Tubuhnya gemetar, keringat membasahi bajunya. Ia seperti orang kesurupan, berbisik-bisik sendiri. Ustadz Mahfud berjalan pelan mendekat. Pak Surya. Surya tiba-tiba menoleh, matanya merah menyala dan senyumnya tidak wajar. Lidahnya menjulur panjang seperti lidah manusia yang dicekik. Astagfirullah. Rahma menjerit pelan. Ustadz Mahfud merogoh tasnya dan mengeluarkan air doa. Ia memercikan ke arah Pak Surya sambil membaca ayat-ayat suci. Pak Surya langsung meraung kesakitan. Tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Dari balik punggung bajunya tampak darah merembes keluar, membentuk lubang besar. Dia sudah dirasuki, kata Ustadz Mahfud tegas. Seketika lampu kamar berkedip dan mati total. Suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan, tawa seorang perempuan. Bukan dari mulut Pak Surya, melainkan dari atas lemari besar. Ustadz Mahfud mengangkat tangannya tinggi. Allahu Akbar. Rio menyalakan lampu kamar itu dan saat itu juga semua orang bisa melihat dengan jelas. Di atas lemari duduk sosok sundel bolong. Wajahnya adalah wajah Dara yang tersenyum mengerikan. Sosok sundel bolong tiba-tiba menghilang, meninggalkan hawa pengap dan bau amis yang masih menggantung di udara. Ustadz Mahfud tetap berdiri tegak. Tangan masih terangkat,
bibirnya terus melafalkan ayat suci untuk menutup celah kehadiran makhluk halus itu. Pak Surya terkulai di lantai, tubuhnya berkeringat hebat, dadanya naik turun tidak beraturan, namun tiba-tiba ia bangkit perlahan dan terduduk di sudut ruangan. Matanya masih merah, tapi kini tatapannya kosong dan dalam. Suaranya berubah pelan dan serak, hampir menyerupai suara perempuan. Dia sudah membunuhku, pria ini sudah membunuhku. Semua orang membeku. Rini menatap suaminya dengan wajah syok. Apa maksud kamu, Mas? Tanya Rini. Suara tawa pelan, suara tawanya seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Suamimu membunuhku karena dia tahu aku hamil dan tidak mau aku melaporkan semuanya padamu. Tawa itu pecah di tengah ruangan, bergema menyeramkan, seolah ada dua suara keluar dari mulut Pak Surya, suara laki-laki dan perempuan, bersatu dalam nada penuh kebencian dan dendam. Rini menatap suaminya dengan tubuh gemetar. Hamil? Apa maksudnya ini? Jangan bercanda, tolong, bilang ini gak benar. Pak Surya atau entitas yang merasukinya memandang Rini dengan senyum tipis yang mengerikan. Dara datang malam itu. Dia menangis dan minta aku bertanggung jawab. Dia mengancam akan melaporkan semuanya padamu. Aku tidak mau. Kamu tahu, aku membunuhnya dan janinnya. Rio mengepalkan tangan, nafasnya tertahan. Rahma menahan tangis, memeluk tubuhnya sendiri, mencoba tetap tenang. Kamu kemanakan jasadnya? Tanya Rio, suaranya berat dan penuh kemarahan. Aku menguburnya, aku membunuhnya. Tega kamu, Mas. Tubuh Rini ambruk ke lantai dan menangis sesegukan di sana. Ustadz Mahfud menunduk dalam. Dosa yang disembunyikan selama ini akhirnya terbongkar. Ia memberi isyarat pada Rio untuk segera bertindak. Rio bergegas keluar kamar. Tangannya gemetar saat menekan nomor darurat. Sementara itu di dalam kamar Ustadz Mahfud terus melafalkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Air doa ia percikan ke tubuh Surya yang kini menggeliat liar seperti kesurupan hebat. La haula wala quwata illa billah. Keluarlah, wahai makhluk yang menyesatkan. Suara Pak Surya menjerit. Tubuhnya kejang, lalu membentur lantai keras hingga bisa keluar dari mulutnya. Dari punggung bajunya, darah merembes, membentuk bekas lubang besar, seperti luka lama yang kembali terluka. Tiba-tiba, hawa di ruangan menjadi dingin. Semua lampu berkedip. Dari sudut ruangan samar-samar muncul bayangan perempuan berambut panjang menjuntai dengan gaun putih berlumur darah. Wajahnya rusak sebagian, namun masih bisa dikenali. Itu adalah sosok Dara. Dia hanya berdiri di sana menatap mereka tanpa suara. Ustadz Mahfud terus melafalkan ayat-ayat suci hingga tubuh Pak Surya ambruk, tidak bergerak. Bayangan Dara perlahan memudar di sana. Pak Surya, panggil Ustadz Mahfud. Perlahan mata Pak Surya terbuka perlahan. Dia sadar dan cukup kebingungan melihat ada beberapa orang di ruangan itu. Kemudian matanya langsung tertuju pada Rini yang sedang menangis. Ma, tega kamu Mas. Teriak Rini sangat hancur dan terluka. Apa yang terjadi? Tanya Surya kebingungan. Kami sudah mendengar semuanya Pak Surya. Sekarang akuilah semua dosa-dosamu, ucap Ustadz Mahfud, dan di saat bersamaan Rio masuk. Tega banget loh. Rio mengamuk dan hampir memukul Surya kalau tidak ditahan oleh Ustadz Mahfud. Kendalikan diri kamu nak Rio, istighfar. Tapi bajingan ini. Rio tidak bisa melanjutkan kata-katanya selain menghela nafasnya sambil beristighfar. Surya bergerak mendekati Rini yang masih menangis di sana. Maafkan aku, Ma. Ampuni aku. Aku hilaf. Aku salah. Jangan sentuh aku. Teriak Rini menjerit marah dan memukul Surya penuh emosi. Tega sekali kamu, Mas. Bahkan usia gadis itu seumuran putri kita. Maaf, Ma. Surya menangis bersujud di depan Rini yang sangat hancur. Setelah polisi datang, Surya mengakui semua kesalahannya dan menunjukkan di mana jasad Dara dikubur. Semua orang tidak habis pikir dan terkejut dengan kekejaman Surya. Akhirnya jenazah Dara dibawa ke kampung halamannya. Setelah diotopsi, kasus Pak Surya jadi perbincangan hangat di media. Kejahatan yang ditutupi selama hampir 1 bulan akhirnya terbongkar. Pengadilan memvonis Pak Surya dengan hukuman penjara seumur hidup. Pada suatu malam, Rio kembali berdiri di depan pintu kamarnya, menatap kosong ke arah lorong sepi. Sebenarnya Rio sudah lama menyimpan perasaan pada Dara.
Hanya saja dia tidak berani mengungkapkannya. Siapa sangka takdir berkata seperti ini. Ia bergumam pelan, "Tenanglah di sana, Dara. Aku tidak akan melupakanmu." Angin malam bermusulan membawa aroma bunga Kamboja samar-samar. Di ujung lorong terlihat sosok wanita. Kali ini sosok itu tidak tampak menakutkan. Walau memakai pakaian putih, tetapi wajahnya yang pucat tidak menakutkan dan rusak. Wajah itu utuh dan wajah milik Dara. Sosok itu tersenyum pada Rio sebelum perlahan menghilang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.